Salam bahagia selalu, Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Jumpa lagi di channel YouTube Edi Wijaya. Tentunya kita semua pasti pernah punya pengalaman masa kecil, masa remaja, dewasa, dan akhirnya kini jadi tua. Nah, apakah pengalaman-pengalaman itu ada yang jelek, ada yang baik? Pasti. Nah, sekarang kita lihat pengalaman-pengalaman apa yang akhirnya bisa membentuk karakter kita hari ini. Bapak Ibu Sobat Muda, tiap anak pasti punya karakter yang berbeda-beda. Karena apa? Karena karakter itu dibangun oleh keseharian mereka, baik itu teman bermainnya atau lingkungan keluarga, pendidikan, agama, seni, olahraga, dan segala macam ekskul yang mereka ikuti waktu sekolah. Nah, kita lihat bagaimana cerianya anak-anak kita, bagaimana lincahnya anak-anak kita pada masa-masa mereka sekolah. Nah, di sini sebagai orang tua kita patut membimbing, kita patut mengarahkan. Biarlah mereka bergerak selincah-lincahnya. Tetapi tentu kita berikan arahan-arahan ketika mereka membuat pelanggaran-pelanggaran. Ya, kita buat komitmen ya untuk sebuah sanksi bila mereka melakukan pelanggaran. Nah, dari situlah kita bisa belajar. Misalnya, banyak pendidikan yang kita bisa masukkan sebagai sebuah pengalaman kecil tetapi berarti buat mereka. Misalnya apa? Kegiatan pramuka. Memang terkadang orang tua khawatir, wah, kalau anak saya ikut begitu aktif, nanti capek, nggak bisa belajar. Aduh, dengan segala macam alasan. Padahal Bapak Ibu Sobat Muda, di lingkungan pramuka, seorang anak belajar berani, belajar disiplin, belajar seni, belajar tali temali, belajar morse semaput, dan mungkin juga masak ya. Mereka bisa belajar mandiri. Oleh karena itu kita hargai. Oh, mereka senang dengan kegiatan pramuka, silakan. Atau ada anak kita yang senang dengan olahraga sepak bola, bola voli, renang, catur, tenis meja, ya silakan. Karena apa? Karena ada bakat-bakat yang mereka perlu kembangkan. Ada perkembangan otak kiri dan otak kanan yang mereka harus latih sejak dini. Gak salah ketika kita punya siswa, punya anak yang cerdas dalam pengetahuan, hafalan, yang memang senang dalam belajar matematika, biologi, fisika, kimia, ya silakan saja, atau sejarah. Tetapi kita pun patut memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan nilai-nilai seni yang mereka miliki, yang mungkin kita pun nggak tahu. Ya, misalnya anak ini senang masak-masakan dengan kuali kecil pakai lilin, atau mungkin anak ini senang membuat seni dari sedotan, misalnya bunga ya, atau mungkin dengan kertas origaminya dia bisa mengutak-ngatik jadi burung, jadi kuda laut ya, atau mungkin berbagai macam seni lainnya. Atau yang paling gampang, dia senang mewarnai gambar. Tentu saja ya, Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, ketika mereka mengekspresikan sebuah gambar dengan warna yang macam-macam, yang aneh-aneh, itulah anak-anak, itulah jiwa mereka. Karena saya pernah meminta seorang anak mewarnai gambar Buddha Gotama. Wah, anak itu dengan
Satrianya dengan beraninya bertanya kepada saya, "Pak, warnanya apa nih Pak?" "Bebas, terserah kalian." Aduh, apa yang terjadi ya? Aduh, ternyata Buddha diwarnai warna hijau semuanya. Itulah anak-anak ya. Tapi kita puji dengan kata bagus, bagus, bagus. Biar mereka mengembangkan. Atau mungkin menggambar awan, langit. Dia bisa mengambil warna hijau, biru, merah. Atau terserah lah. Tapi apa? Itu imajinasi mereka. Jangan pangkas ide-ide yang mereka tuangkan. Karena apa? Di sini kita bisa melihat karakter-karakter anak. Memang ada anak yang jago menghafal, bisa menghafal dengan cepat. Ada yang belajarnya sambil berteriak loh. Budang sarana gacami, damang sarana gacami, sanggang sarana gacami. Ada yang berteriak-teriak begitu. Tetapi ada yang memang dalam hati. Panatipata weramani sikapadang sama diami. Artinya, aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Ada yang memang begitu. Jadi beda karakter. Ada yang memang juga dengan seni bernyanyi. Ya, saya pun suka mengarang ya. Lagu-lagu Buddhis kita bawakan dengan ceria agar mereka terkesan ketika mereka sudah mengalami masa-masa remaja, pemuda, dan akhirnya menjadi usia tua. Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, sungguh tak pernah kita bayangkan ketika reuni atau mungkin bertemu lagi dengan seorang guru yang terkesan bukan materi pelajarannya, tetapi gaya kita mengajar. Wah, ada seorang anak yang memberanikan diri. Pak Edi, waktu Pak Edi mengajarkan ucapan Pangeran Siddhartha waktu lahir, begini Pak Edi. Aduh, dengan hafalnya mereka bergaya seperti yang Pak Edi sampaikan. Jadi Bapak Ibu sobat muda, buatlah kenangan kepada anak sesuatu yang manis, yang berkesan. Apabila anak-anak kita memang masih senang dengan cerita, ceritakanlah pada saat dia mau tidur. Ya. Atau mungkin kasih lagu-lagu yang santai. Supaya apa? Supaya mereka terkesan, teringat kisah-kisah dari orang tua yang pernah menyampaikan kisah itu. Oleh karena itu, banyak kisah-kisah bodhisattva yang bisa kita angkat dalam sebuah cerita. Misalnya, ketika bodhisattva menyempurnakan dana paramita, menyempurnakan sila paramita, menyempurnakan bawana paramita dalam kisah-kisah beliau. Jadi kita angkat sebuah kisah yang menarik, tentu dengan gaya, dengan bahasa yang tidak membosankan, yang tidak menjenuhkan. Ada variasinya, naik turun, meledak kadang-kadang. Waduh, kenapa? Ya, biar ada sesuatu. Atau ketika kita menceritakan di sebuah saat yang mencekam di malam hari yang sangat seram, kita ajak anak-anak ke dalam kisah nuansa yang sangat teduh, sangat seram. Ya bolehlah sesekali kita bawa nuansa itu. Dan tentu saja Bapak Ibu sobat muda, juga kepada para pengasuh, buatlah jeda. Jangan habiskan kisah itu hanya sehari. Nah, waktu Pangeran Siddhartha pergi berkeliling istana bersama Cana dan kuda kantakanya, Pangeran Siddhartha berjalan dengan hati yang penuh tanda tanya. Apa kemudiannya akan terjadi?
Kita lihat minggu depan ya. Jadi kisah itu kita potong. Kenapa? Biar membuat anak-anak penasaran. Ya, tentu saja ini ada penggalan yang juga harus kita hafal. Jangan sampai penceritanya, guru yang mengajarkan lupa ya. Oleh karena ini adalah sebuah kesan pengalaman yang sangat kita idamkan. Bapak Ibu Sobat Muda, bercerita kepada anak-anak, kepada siswa SD kelas 1 sampai kelas 4 itu butuh alat bantu. Ya mungkin sekarang dengan layar LCD dengan bantuan PowerPoint, tetapi tidak salahnya juga kita pakai boneka tangan. Ajak, bawa peran mereka ke dalam kisah-kisah yang memang akan kita sampaikan. Oh, sekarang banyak tersedia kok. Boneka tangan jenis apa, binatang, tokoh-tokoh, atau pemandangan ada. Oleh karena itu, untuk mendukung kisah cerita yang kita sampaikan, jangan lupa nada suaranya. Sesekali, anak-anak, hari ini Bapak mau menyampaikan kisah tentang orang anak yang berbakti. Bisa dengan begitu. Atau mungkin dengan penjahat yang gagah perkasa yang galak. Waduh ya. Jadi buatlah sesuatu yang berbeda. Dari pengalaman-pengalaman kita bercerita, berteman dengan orang lain, bermain bersama anak-anak, akhirnya kita bisa membuat rangkuman. Kisah apa yang menarik di kalangan mereka? Oh, di kalangan anak SD seperti ini, di kalangan SMP seperti ini, SMA seperti ini, para mahasiswa dan kebaktian umum berbeda. Ya, jadi jangan disamakan semua. Walaupun topiknya sama, pasti gaya penyampaiannya berbeda. Misalnya kita bercerita tentang Waisak kepada anak sekolah minggu akan berbeda ketika menyampaikan Waisak kepada anak remaja, pemuda dan umum. Tetapi kita jangan hanya menyampaikan Waisak itu tentang 3 peristiwa semata teori dari buku. Kaitkan, libatkan, masukkan esensinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana Siddhartha lahir, bagaimana Siddhartha berjuang. Seperti kita juga, bagaimana manusia kita lahir, bagaimana kita berjuang mencapai kesempurnaan. Kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. So pasti Bapak Ibu Sobat Muda, para pendengarnya pun yang sudah sering mendengar pasti bisa merekam. Waisak mah paling tentang 3 peristiwa. Betul, nggak mungkin dirubah peristiwanya, tetapi kita ambil esensi dharma yang ada. Bagaimana perjuangan seorang bodhisattva menjadi Buddha, bagaimana Buddha menjalankan, menghabiskan umurnya untuk berbuat baik dan berbuat baik. Tentu saja ketika kita mau menyampaikan khotbah Buddha, ya itu beda topik lagi ya. Misalkan tentang asada, kita kaitkan bagaimana masa-masa penyebaran agama Buddha kepada 5 pertapa dan bagaimana isinya. Bisa juga momen-momen seperti Magga Puja atau Katina. Bapak Ibu sahabat Buddha, yang pasti kita bercerita, kita mengambil tema sesuai dengan waktunya. Jangan sampai kita menyampaikan cerita Waisak pada saat bulan-bulan Magga Puja. Nggak cocok ya. Atau mungkin kita menyampaikan uraian Magga Puja pada saat Waisak. Boleh kalau sekilas-sekilas saja. Misalkan tentang Hari Raya Agama Buddha, kita sampaikan. Tetapi tentu saja dalam waktu dan momen yang tepat, yang lebih menggigit. Oleh karenanya, sekarang kita
berani belajar. Saya mau jadi apa sekarang? Lihat masa lalunya bagaimana. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu, sobat muda yang mungkin masih punya anak-anak kecil, masih punya adik-adik kecil, bimbinglah mereka, ajaklah mereka untuk mengenal dunianya sendiri, dan kita kembangkan bakat-bakat mereka. Semoga mereka menjadi generasi penerus yang lebih baik. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.